ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas KTI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan langkah-langkah menyusun suatu karya tulis ilmiah. Ayo, sudah siap? Oke, siap ya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapat notifikasi pada saat Vivi mengupload video baru. Jangan lupa juga diberikan like, komentar yang membangun, serta dibagikan ke teman-temannya supaya lebih bermanfaat lagi video ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu adalah menemukan ide atau menentukan ide sebagai permasalahan kita dalam karya tulis. Nah, tips untuk menemukan ide akan ada di video selanjutnya, jadi jangan lewatkan. Kita lanjut ke pastikan dulu tujuannya apa, tujuannya bagaimana, tujuan akhirnya nanti ini seperti apa saat kita melakukan atau membuat karya tulis ilmiah ini. Nah, setelah kita punya tujuan, yang ketiga kita membuat kerangka yang akan dilakukan pada saat kita mengambil ide ini sebagai karya tulis ilmiah kita. Nah, biasanya dibuat dalam bentuk proposal yang disusun dari bab 1 sampai bab 3. Ya, nah disitu dijelaskan apa-apa yang akan kita lakukan. Misalnya kita bakalan ambil data di mana, kita bakalan menggunakan data seperti apa, dengan cara apa kita menemukan data, dan analisis apa yang akan kita gunakan nanti pada saat kita sudah memiliki datanya sebagai proses untuk menghasilkan sebuah kesimpulan dari masalah kita yang awal tadi, seperti itu. Yang keempat, setelah kita punya kerangka apa yang kita lakukan, nah ceritanya proposalnya kita selesai. Nah, biasanya kan kita proposal itu kalau masih siswa atau mahasiswa biasanya diproposalkan ke dosen atau orang-orang yang lebih ahli daripada kita sehingga mereka mengomentari dan memberikan saran. Nah, setelah kita melewati itu, instrumennya kita sudah selesai semuanya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu untuk sebagai bekal untuk menganalisis atau memberikan solusi nantinya atau membuat kesimpulan nantinya dari permasalahan awal kita. Nah, kita mengumpulkan data. Oke, jadi sesuai apa yang kita tulis di bab 3. Misalnya kalau kita mengumpulkan data dengan menggunakan wawancara, ya kita wawancara. Tapi kalau dengan kuesioner ya, jadi kita membuat kuesioner dan membagikan kuesioner tentu dengan cara-cara tersendiri terkait proses pengambilan data tersebut. Nah, selanjutnya setelah pengambilan data, kita melakukan analisis datanya. Nah, setelah kita punya data misalnya data wawancara, atau kita juga punya data kuesioner, nah kita menganalisis sesuai analisis yang telah kita tentukan dari awal. Tapi tidak apa-apa sih berubah analisis, intinya tetap mencapai tujuan karya tulis ilmiahnya kita, tujuan penelitiannya kita. Nah, setelah kita menganalisis, kita membuat laporan hasilnya, biasanya langsung bab 4, kemudian hasil dan pembahasan. Atau ada juga yang membuat kalau misalnya dia non penelitian atau tidak mengambil data langsung, biasanya ada yang karya tulis yang biasa dibuat yang dibuat oleh siswa-siswa SMP SMA, itu bagian sintesis dan analisis dan sintesis. Kalau biasanya penelitian, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan di sini yang mereka menyampaikan hasil dari analisis datanya, kemudian membahas berkaitan dengan teori-teori sebelumnya dan apa yang mereka temukan dalam penelitiannya. Seperti itu. Nah, setelah bab 4 kita masuk ke bab 5, kesimpulan, menyimpulkan apa hasil dari pengkajian kita dari suatu masalah tersebut sehingga kita bisa masuk dalam proses menyimpulkan dan memberikan saran nantinya. Seperti itu, teman-teman. Oke, nah setelah itu karya tulis bukan hanya sampai di situ. Yang selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mempublikasikannya. Publikasi ilmiah itu adalah dengan menerbitkannya di jurnal-jurnal atau mungkin proceeding. Tetapi jika teman-teman mungkin masih belum bisa mempublikasikan, ya kita perlihatkan ke orang-orang yang harus melihatnya. Misalnya kita membuat karya terhadap kebijakan di suatu daerah. Nah, ternyata kita sudah dapat nih datanya dan ternyata hasilnya ada yang berbeda yang seharusnya yang diharapkan oleh pemerintah misalnya. Nah, kita perlihatkan, kita gunakan karya tulis ilmiah ini sebagai bentuk aspirasi kita, sebagai bentuk penyampaian kita kepada pemerintah dengan memberikan ini sehingga dia lebih kuat karena disertai dengan data. Seperti itu, teman-teman. Semoga video singkat ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.